Audio Jungle. Kayak pagi ya, seru ya. Jadi Kayak seru banget tempat di sini ya, Nisha. Ya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? pemirsa Presiden TV bertemu lagi bersama kami. Dan saya Nisha Mirakolo. Dan saya Nur Fadilah dalam acara Presiden News Spesial Lebaran. Nah, saat ini kita berada di Pulau Untung Jawa. Untung Ini merupakan Jawa. salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Seribu. Jakarta. Nah, kita bisa lihat di belakang kita masih banyak sekali para wisatawan Ya. yang masih selfie-selfie sambil berenang-berenang bersama keluarga. Mungkin main speedboat juga bisa. Iya, menghabiskan waktu liburan Lebaran ya. Liburan Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah kali ini. Nah, kita juga punya beberapa informasi ya. Ya, informasi menarik dan juga ada satu informasi yang Hot ya. hot. Ya. Hot banget pokoknya. Hot banget pokoknya. Tapi juga tadi kita mau cerita dulu bahwa kita jalan pas mau ke sini begitu sungguh macet sekali. Macet banget dan Waduh. kita mendapatkan kabar bahwa dari Dinas Perhubungan bahwa seluruh tempat wisata di sekitar Jakarta memang sangat Macet ya? sangat macet sekali pemirsa. Dipadati oleh para pengunjung. Iya. Waduh, keren banget ya. Tapi juga jadi jalannya macet. Tapi Jadi jalannya alhamdulillah harus kita sampai diperlebar juga. ternyata. Karena tadi jalan menuju untuk ke tempat ini itu sangat sempit sekali. Kemacetan dari sini itu dari pulau dari apa tadi kita Pulau Tangerang ya, dari Tangerang. Kemacetan sekitar 7 km. 7 km. Itu 7 km macet pemirsa, jalan cuma sedikit-sedikit 10 km aja pada kecepatan kita ya. Ya, betul sekali. Baik pemirsa, kita hilangkan dari kemacetan-kemacetan. Kita juga punya beberapa informasi, terutama juga ada informasi dari kemacetan di Bogor. Daerah Bogor, sekitar Bogor ya. Wisata di tempat Bogor juga ada. Ya, wisata alam yang bagus sekali pemirsa yang akan kita ulas nanti. Ya, ada juga kebakaran ternyata. Ada kebakaran, ini berita duka ya sebenarnya ya. Duka sekali Iya. musibah di hari libur Iya. Lebaran ini. Ternyata masih ada aja yang terkena musibah. Kita itu juga punya kebakaran. berita dari Lapas. Oh iya. Penghuni Lapas ya. Lapas. Yang merayakan Lebaran bersama keluarga di Lapas, ya. Paledang, Bogor. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu begitu. Ini ada Apa Fadil? Berita pertamanya apa Kemacetan. kita? Kemacetan, oke. ya kemacetan di Tol Jagorawi mengalami kemacetan mencapai 1 km. Ya. Di semua gerbang tol menuju arah Bogor. Wah, kita lihat nih seperti apa beritanya. Ini dia pemirsa. Jalan menuju Janggolen dan Sentul Bogor mengalami kemacetan. Apalagi di Tol Jagorawi mengalami kemacetan mencapai 1 km di semua gerbang tol menuju arah Bogor. Kemacetan ini terjadi dikarenakan melonjaknya volume kendaraan yang ingin berlibur ke tempat wisata yang berada di Kabupaten Bogor. Mengingat ini adalah H+2 Hari Raya Idul Fitri. Kendaraan yang mendominasi pada kemacetan ini yaitu kendaraan yang berplat nomor B. Walaupun kemacetan cukup panjang, tidak mengurungkan niat para pengunjung untuk berlibur di daerah Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis Fadilah, Rizky Syakban melaporkan. Ya, Fadil, langsung aja kita mulai berita kita yang pertama. Ada Ya. apa nih? Nah, ini ada pengunjung Janggolen Ya. sampai H+2, H+3 Lebaran terus melonjak ternyata, Anisya. Nah, ini ternyata pengunjung di hari kedua perayaan Lebaran ini dari pantauan tim Presiden TV, pengunjung didominasi oleh mereka yang berasal dari luar kota. Dan ini ada rekan kita Eva ya, Eva Puspitasari yang berada di Janggolen Sentul Bogor. Ya, langsung aja kita lihat reportase rekan kita. Eva, silakan Eva, yang ada di Sentul Bogor di Janggolen. Jumlah pengunjung Janggolen sampai H+2 Lebaran terus melonjak. Pantauan tim Presiden TV di lapangan, para pengunjung Janggolen didominasi dari luar kota, bahkan ada yang dari Lampung. Berikut reportase reporter Eva Puspitasari di Janggolen, Bogor. Ya, halo pemirsa Presiden TV, bersama saya Eva Puspitasari. Saat ini saya sedang berada di Janggolen Sentul, Kabupaten Bogor. Dan di hari libur panjang Hari Raya Idul Fitri ini terlihat sekali nampak keramaian yang ada di Janggolen Sentul ini. Dan kita akan bertanya dengan beberapa pengunjung tentang pendapatnya mengenai Janggolen Sentul. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu, ini datang ke Janggolen ini bersama siapa, Bu? Sama keluarga. Kenapa sih Bu milih Janggolen Sentul untuk referensi liburan kali ini? Ya untuk hari
Raya Idul Fitri lah untuk memperkenalkan ini juga kan dengan teman-teman di Lampung. Kami ini dari Lampung. Iya. Iya. Ini dari Lampung, memang sengaja dari Lampung datang ke Jungle Land atau emang stay dulu di Jakarta atau gimana tuh? Oh, memang lagi liburan ke tempat anak. Iya, iya. Jadi hiburannya ya kami ya milih yang di sini, yang dekat juga sama. Bu, selain ke Jungle Land, Ibu udah kemana aja nih liburan? Baru ini ya karena baru mau lebaran sehari berdatangnya. Oke Ibu, selamat berlibur. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, pemirsa Presiden TV, itu tadi wawancara saya dengan pengunjung mengenai pendapatnya tentang tempat wisata Jungle Land Sentul ini. Dan kita akan kembali ke studio. Eva Puspitasari, Rizky Saban melaporkan. Baik, terima kasih rekan Eva Puspitasari yang sudah melaporkan langsung dari Lokasi ya. ya dari Jungle Land Sentul Bogor ya. Dan kita ada berita apa lagi nih Nisha? Masih berkaitan dengan wisata Bogor, Fadil. Pemirsa, Bogor dikenal sebagai primadona wisata kawasan Jabodetabek. Letak dan jaraknya yang tidak jauh dari ibu kota dan juga keasrian pesona alamnya menjadi keunggulan utamanya dalam menarik wisatawan. Berikut laporan salah satu daya tarik wisata Bogor. Banyaknya tempat wisata yang ada di Indonesia pada libur panjang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia meluangkan waktu untuk berwisata. Untuk di Indonesia, banyak pilihan tempat wisata, salah satunya di wilayah Bogor. Banyak para wisatawan dari berbagai kota seperti Jakarta, Bekasi, dan Depok mencari tempat wisata yang asri dengan suasana tenang seperti alam bebas. Sampai saat ini, wilayah Bogor masih menjadi primadona wisatawan. Karena wilayahnya yang masih asri bahkan dikenal dengan banyaknya curug atau air terjun, para wisatawan dari kota akan mencari ketenangan setelah penat bekerja selama 1 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis Fadilah, Rizky Syaban melaporkan. Ya, pemirsa, kita masih di Pulau Untung Jawa. Ya. Sangat ramai sekali di sini dan kita masih melihat rekreasi para wisatawan Ramai di sini ya. maupun dari luar kota dan juga mungkin dari luar Indonesia begitu ya. Mungkin. Fadil, kita kan lagi daerah wisata nih. Nah, Ngomong-ngomong tentang wisata, ini kan pantai ya. Ada juga air terjun atau curug. curug. Nah, itu Ya, dikenal di daerah Bogor Ya, itu. katanya banyak ya. Banyak sekali pemirsa. Nah, kita juga punya referensinya nih. Ini namanya Curug Putri Kencana. Nah, bagi Anda yang masih asing dengan namanya, bertempat di daerah Kecamatan Babakan, Padang, Kabupaten Bogor, Curug Putri Kencana adalah salah satu wisata alam Bogor yang sangat menarik untuk dikunjungi. Nah, seperti apa keindahannya? Kita lihat, ini ada Eva Puspitasari yang akan mengajak kita berjalan-jalan di sana. Ini dia. Mencari tempat yang nyaman bersama keluarga, bahkan teman-teman di saat liburan adalah hal yang dinanti setiap masyarakat. Saat kita meluangkan waktu untuk sejenak istirahat menikmati alam, kami mempunyai referensi tempat wisata di Babakan Madang, Bogor, yaitu Curug Kencana. Seperti apa? Kita lihat reporter Eva Puspitasari mengunjungi tempat wisata Curug Kencana. Pemirsa Presiden TV, saat ini saya sedang bersama salah satu pengunjung. Kita akan menanyakan pendapat mereka tentang Curug Putri Kencana. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang juga. Dengan Mas siapa, Mas? Tian. Tian. Mas Kian, Mas ya? Mas Ariel. Mas Ariel. Mas Kian, aku nanya ke Mas Kian dulu ya. Kenapa sih menjadikan Curug Putri Kencana ini sebagai tempat wisata di hari pekan ini? Tempatnya seru aja, ramai juga, bagus ya. Gitu ya. Mas kesini sama siapa aja nih? Ramean, Ramean ya? ada 8 orang, 8 orangan ya. Kesini naik apa, Mas? bawa motor. Oh, bawa motor ya, sama aja. Kalau dari sana untuk menuju ke sini akses jalannya gimana sih, Mas? Ya lumayan bagus, cuman agak jembatannya agak rusak. Iya. Jembatan yang besar itu ya? Iya. Ya, pemirsa Presiden TV, tadi wawancara saya dengan salah satu pengunjung yang mengunjungi Curug Putri Kencana. Dari Bogor, Jawa Barat, Eva Puspitasari, Rizky Saban melaporkan untuk Presiden TV. Kita kembali ke studio. Pemirsa, kita punya sedikit informasi bahwa LMDH atau Lembaga Masyarakat Daerah Hutan sepakat menjaga hutan, Fadil. Pakat jaga hutan ya. Jadi dalam upaya untuk menurunkan volume perusakan lingkungan serta meningkatkan pelestarian lingkungan,
LMDH atau Lembaga Masyarakat Daerah Hutan beserta perhutani sepakat menjaga hutan terutama di tengah ramainya wisatawan yang berlibur wisata alam ke hutan. Ya. Berikut liputannya pemirsa. LMDH, Lembaga Masyarakat Daerah Hutan. Lembaga ini sengaja dibuat oleh Perhutanan Sektor Babakan Madang untuk membantu polisi hutan dalam pelestarian lingkungan. LMDH ini terdiri dari masyarakat setiap desa, dan setiap desa pun memiliki LMDH tersendiri. Dalam posisi seperti ini, LMDH selalu mengontrol setiap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan. Saat hari raya seperti ini, LMDH berupaya keras agar volume perusakan lingkungan menurun serta meningkatkan pelestarian lingkungan. Untuk LMDH ya untuk ini benar-benar membantu ya untuk pengamanan hutan juga di sini, terutama hutan-hutan wilayah di Babakan Madang ini. LMDH itu emang bentukan dari perhutani sendiri kerjasama sama masyarakat desa Karangtengah di sini. Nah, itulah buktinya. Jadi kita untuk mesejahterakan masyarakat itu udah lewat itu. Ya itu sebagai jembatannya antara perhutani sama masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Eva Puspitasari, Rizky Syaban melaporkan. Nah, Nisya, Ya. jadi selain peran dari LMDH, Ya. tapi juga ada peran dari polisi hutan. Wah, ngapain tuh Nah, polisi untuk hutan? Polhut. antisipasi ya tinjau lingkungan, terutama juga tinjau hutan-hutan yang menjadi daerah konservasi. Iya. Begitu. Nah, kita punya informasi ya pemirsa dan juga Nisya, ini membludaknya puluhan wisatawan yang tengah menghabiskan libur lebaran ke wilayah Bogor, membuat polisi hutan lebih waspada dalam meninjau dan menjaga aktivitas pengunjung untuk menghindari aksi kerusakan di wilayah hutan. Kita lihat beritanya. Polisi hutan telah rutin meninjau setiap aktivitas warga maupun para pengunjung lokal yang sedang melakukan rekreasi di tempat wisata yang berada di sekitar sektor Babakan Madang. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh polisi hutan untuk memantau setiap pergerakan maupun aktivitas yang dilakukan oleh warga yang berhubungan dengan lingkungan. Peninjauan ini sengaja dilakukan mengingat jika banyaknya para wisatawan dikhawatirkan akan menyebabkan pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan. Lalu, polisi hutan telah memiliki cara untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Baik Pak, sejauh ini bagaimana Pak antisipasi dari polisi hutan begitu untuk menjaga lingkungan, terutama alam, yang kita tahu bahwa di Babakan Madang sangat banyak sekali yang dilestarikan sebagai tempat-tempat wisata di beberapa tempat di wilayah hutan di Kecamatan Babakan Madang. Terutama ini terus terang ini masalah resort Babakan Madang ini mencakup ini keseluruhannya hutan yang ada di Babakan Madang ini 3.023 hektar, terutama di resort Babakan Madang ini ada salah satunya objek wisata alam ini yaitu Curug Putri Kencana ya itu. Untuk melestarikan alam saya bekerja sama dengan masyarakat, yaitu kerjasama antara pengelolaan hutan ini yaitu dengan pola PHBM Mbak. Pola PHBM ini yaitu pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu di bidang jasa sosial ini ya, ini untuk ini wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis Fadilah, Rizky Syaban melaporkan. Ya pemirsa, masih banyak informasi yang akan kita sampaikan, tetapi selepas jeda pariwara berikut ini tetap di Presiden News spesial Lebaran. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Presiden News spesial Lebaran. Nah Nisa, kita punya informasi apa lagi? Masih membahas tentang polisi hutan atau Polhut nih. Ya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa pengaruh kinerja Polhut atau polisi hutan terhadap sektor pertanian? Benarkah berkat penjagaan mereka, pertanian kita bebas dari tindak pembangunan hutan beton atau bangunan-bangunan komersil? Hutan sebagai paru-paru bumi senantiasa harus dijaga dan dilestarikan dengan melibatkan dan memaksimalkan peran sumber aparatur seperti polisi hutan serta masyarakat. Tak hanya dalam kehutanan, polisi hutan juga mempunyai peran penting terhadap sektor pertanian.
Dalam hal ini, polisi hutan mempunyai tugas dengan menjaga pertanian dalam eksploitasi lahan pertanian yang kini marak dilakukan demi terciptanya bangunan-bangunan yang megah dan mewah. Apa aja yang dicek selain tempat wisata? Oh, selain tempat wisata banyak Pak, untuk di bidang produksi ya, produksi getah itu di bidang produksi getah juga ada, terus untuk tenorialnya juga untuk wilayah-wilayah yang lain, terus selain wisata ada yang lain juga untuk soalnya mencakup bidangnya, bidang ada tanaman, ada persemaian, terus ada sadapan juga gitu. Keberadaan lahan pertanian sangatlah penting bagi kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, dan sangat penting adalah pertanian sebagai kebutuhan bagi umat manusia. Dari Bogor, Jawa Barat, Eva Puspitasari, Rizky Syakban melaporkan. Ya baik pemirsa, ternyata kemarin saat saya jalan-jalan Nisya ke Putri Kencana, Sur Putri Kencana, kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap sampah, kebersihan mungkin masih kurang. Gimana tuh maksudnya, Fadil? Nah, jadi kemarin pada saat ke sana pengelola masih sibuk untuk membersihkan. Jadi masyarakat atau pengunjung itu masih membuang sampah yang sembarangan ya? Sembarangan sekali begitu. Nah, kita punya informasinya pemirsa, kalau bukan kita, siapa lagi? Benar, Seperti itu. Lalu siapakah yang akan peduli terhadap sampah itu sendiri? Kita lihat beritanya. Saat ini bumi kita sudah semakin tua. Ditambah lagi dengan munculnya gejala pemanasan global, di mana berdampak sangat buruk terhadap bumi kita. Sampai kapankah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan menyadari bahwa bumi ini, lingkungan ini, membutuhkan sentuhan tangan-tangan manusia yang dapat menjaga bahkan melestarikan lingkungan. Tetapi hal ini tidak terlihat di lingkungan tempat wisata Curug Putri Kencana. Para pengunjung dengan tanpa bersalah mereka membuang sampah sembarangan tanpa menyadari bahwa kita seharusnya bukan merusak atau mengotori lingkungan, tetapi kita harus menjaga lingkungan agar tetap lestari. Disinilah posisi LMDH sangat dibutuhkan, membantu mengingatkan para pengunjung agar tetap menjaga lingkungan dan membuat lingkungan ini tetap lestari. Mereka menghimbau bagi para pengunjung tempat wisata manapun, sadarilah bahwa lingkungan ini harus dijaga serta dilestarikan. Jika bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan ini? Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis Fadilah, Rizky Syakban melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita buruk, sebuah kabar buruk, Fadil, bahwa kebakaran api terjadi Sabtu 18 Juli sore hari lalu di Nanggewer, Kabupaten Bogor. Kebakaran melahap limbah karet pabrik sehingga proses pemadaman berlangsung sangat lama. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian pabrik diduga mencapai 500 juta rupiah. Ikut liputannya. Telah terjadi kebakaran pada tempat pemilihan limbah karet yang berlokasi di Nanggewer, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi ketika pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kata orang sudah dikatakan sampah. Jadi gede gini. Itu ketahunya dari saya ditelepon dari sama tetangga. Sama tetangga? Sama tetangga bahwa itu tidak bisa kebakaran. Jam berapa itu bang? Jam baru tahu ya? Tadi jam sekitar 2:30. Ya. Pak, ini gimana sih Pak kronologisnya bisa jadi kebakaran seperti ini? Jadi informasi dari masyarakat atau warga sekitar bahwa ada asap yang melambung tinggi, dan setelah dicek dari masyarakat itu ada api yang di sekitar wilayah kebakaran ini. Tadi banyak warga yang bilang bahwa ada yang bakar sampah, ada yang bakar, tapi sejauh ini yang diketahui kepolisian. Untuk sementara kita bisa ini melihat sendiri bahwa asap itu berasal dari limbah karet yang dikumpulin oleh saudara Toto bersama Toto. Perkiraan api berasal dari pembakaran sampah yang hanya sebagian, tetapi menjadi keseluruhan mengingat karet merupakan bahan yang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Pemadaman api dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dibantu dengan Kota Bogor karena lahan yang luas serta limbah yang sulit untuk dipadamkan. Api ini berhasil dipadamkan setelah 5 jam dikerjakan. Dari Bogor, Jawa Barat, Eva Puspitasari, Rizky Syakban melaporkan.
Pemirsa, demikian berita mengenai kebakaran dan pemadaman berlangsung cukup lama, mungkin disebabkan oleh material ya, material udah berasal dari karet ya, Fadil ya. Betul sekali. Ya, namun itu juga berkat dari kesigapan Ya, oleh dari pemadam kebakaran. Nah, kita punya informasinya pemirsa. Apa nih, pemadam Fadil? kebakaran, pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat berhasil memadamkan kebakaran api lahan tempat pemilihan limbah karet setelah berkobar selama kurang lebih 5 jam. Nah, ini ada sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan saat pemadaman itu. Kita lihat beritanya pemirsa. Tim pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat berhasil memadamkan kebakaran api di lahan tempat pemilihan limbah karet setelah berkobar selama kurang lebih 5 jam di Nanggewer, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore 18 Juli 2015. Ada sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan saat peristiwa ini terjadi, yang setiap armada berisikan 8 anggota pemadam kebakaran. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama mengingat sampah yang terbakar merupakan bahan dari karet. Proses pemadaman api yang membakar limbah karet di atas lahan seluas 2 hektar membutuhkan penanganan ekstra karena bahan karet yang sulit untuk dipadamkan ditambah dengan menumpuknya jumlah karet tersebut. Para pemadam kebakaran ini tidak berputus asa dalam menaklukkan api karena insiden ini telah menjadi tugas bagi mereka untuk memadamkan api tersebut. Sekitar hampir 5 jam para pemadam bekerja keras, api pun tak kunjung padam serta menyeluruh pada akhirnya mereka membuat strategi akan mengangkat sebagian karet yang telah dibakar agar api tidak terus merambat ke limbah karet yang lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eva Puspitasari, Rizky Syakban melaporkan. Ya Fadil, kita masih membahas mengenai kebakaran. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kerugian pemilik limbah karet. Kebakaran ini terjadi di atas lahan seluas 2 hektar dan kerugian yang ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sang pemilik Pak Toto hanya bisa pasrah karena sebuah limbah yang menjadi mata pencariannya kini telah hangus lebur. Seperti apa beritanya pemirsa? Mari kita saksikan. Kebakaran yang terjadi di pemilihan limbah karet yang berlokasi di Nanggewer, Kabupaten Bogor berlangsung cukup lama, sekitar hampir 5 jam. Itu pun para pemadam kebakaran harus melakukan strategi baru agar tidak adanya titik-titik api yang muncul dan membuat api membesar lagi. Pemilik limbah karet yang bernama Pak Toto sangat terkejut dengan kejadian ini, karena saat terjadinya kebakaran, beliau sedang tidak ada di tempat kejadian. Ia mengetahui dari warga lain bahwa pemilihan limbah karet miliknya mengalami kebakaran yang cukup besar. Kebakaran ini terjadi di atas lahan seluas 2 hektar. Kerugian yang ditafsirkan mencapai 500 juta rupiah. Pak Toto hanya bisa pasrah karena semua limbah yang menjadi mata pencahariannya kini telah hangus lebur. Beliau berharap penyebab terjadinya kebakaran ini dapat terungkap agar kedepannya tidak akan terulang kembali kejadian seperti ini. Dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis Fadira, Rizky Syakban melaporkan. Baik, pemirsa, kita turut berduka cita atas kebakaran yang terjadi di pabrik atau limbah ya. Ya. Limbah karet Ya. tadi. Ada berita lainnya, Fadil? Ya, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Ini kunjungan keluarga narapidana di Lapas Paledang Bogor saat Lebaran. Wah, Nah, Hari Raya lapas. Idul Fitri disambut gembira oleh seluruh kaum muslim di Indonesia, Ya. maupun di dunia. Tapi Ya. bukan hanya yang di luar begitu bebas. Ya, gitu yang di balik jeruji besi pun juga ikut merayakan ya. Ikut merayakan bersama dengan sanak keluarga dan para sahabat yang datang berkunjung untuk merayakan hari kemenangan bersama. Ya. Begitu. Kita lihat beritanya. Hari Raya Idul Fitri disambut gembira oleh seluruh kaum muslim di dunia, tak terkecuali para penghuni lembaga permasyarakatan Paledang Bogor. Sanak keluarga dan para sahabat datang berkunjung untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga tercinta. Rasa haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Walau harus menunggu lama dalam proses kunjungan, tapi para pengunjung tetap bersabar. Pihak lapas pun memberi kemudahan dalam proses kunjungan ke dalam lapas. Dimulai dari pendaftaran dengan menyerahkan kartu identitas serta formulir pendaftaran, sehingga para pengunjung tidak mengalami kesulitan untuk dapat bertemu dengan keluarganya di dalam lapas. Dari Bogor, Jawa Barat, Yadi Jentak, Fandi Ahmad melaporkan. Fadil, kamu tahu nggak ada hiburan bagi penghuni lapas tadi? Ya, jadi Lebaran di sana tapi juga Ya, benar. disediakan hiburan begitu. Iya.
Jadi pihak Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor memfasilitasi penghuni lapas dengan panggung hiburan yang diisi oleh grup musik para warga binaan lapas. Acara ini guna mengisi Idul Fitri bagi penghuni dan keluarga yang berkunjung ke lapas. Mari kita lihat liputannya. Panggung hiburan bagi warga binaan pemasyarakatan membuat suasana di Lembaga Pemasyarakatan Paledang tampak semarak. Hiburan dengan menampilkan grup musik dari warga binaan Lapas Paledang. Suguhan hiburan disediakan oleh pihak lapas untuk menghibur warga binaan dan sanak keluarga mereka. Walaupun suasana cukup ramai, namun para petugas lapas tetap siaga menjalankan pengamanan sehingga acara tetap berlangsung aman dan terkendali. Ini mungkin hari pertama alhamdulillah aman, terkendali. Suasana Ramadan cukup gemilang di Lapas Paledang. Hari ini pelaksanaan kegiatan kunjungan ke dalam itu yang kedua. Yang pertama jumlah pengunjung kurang lebih hampir 2.000 pengunjung. Nah, sekarang yang kedua mungkin tidak lebih dari itu. Hampir 2.000-an lah insya Allah sampai jam 4 sore. Dari Bogor, Jawa Barat, Yadi Jentak, Adi Putra melaporkan. Baik, pemirsa, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan, tetapi selepas jeda pariwara berikut ini tetap di Presiden News Spesial Lebaran. Baik pemirsa, kita punya berita tentang lapas kembali begitu. Ya. Nah, ini kreativitas para warga binaan di Lapas Paledang Bogor menghasilkan karya-karya berkualitas unggulan. Seperti apa pemirsa? Mari kita lihat liputannya. Oke, baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bogor, di mana tampak suasana meriah oleh pengunjung ataupun para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan ini. Warga binaan cukup merasakan kebahagiaan itu di mana mereka dijemput oleh sanak saudara, teman-teman atau kerabat mereka. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan salah satu warga binaan yang ada di sini. Ayo, ikuti saya. Dengan Mas siapa? Dengan Hen-Hen, Pak. Hen-Hen. Hen-Hen, Mas Hen-Hen. Gimana nih kesan-kesannya ini Idul Fitri? Terus gimana selama berada di lapas ini, gimana perasaannya? Kalau selama saya di lapas ini, antara napi dengan petugas itu sangat kekeluargaan. Mereka sangat peduli dengan kita, sangat membantu motivasi kita. Kalau suasana selama Lebaran ini yang paling utama itu sangat mengharukan, Pak. Ya, saya lihat banyak keluarga-keluarga yang udah lama nggak bertemu, terus di sini dia kan perbolehkan bertemu langsung, itu mereka sangat bahagia, sangat terharu. Gitu. Hidup di balik jeruji besi tidak menyurutkan kreativitas para warga binaan di Lapas Paledang Bogor. Mereka diberi bekal oleh pihak lapas yang bekerja sama dengan LPK Antariksa Jakarta untuk menciptakan karya-karya berkualitas produk unggulan mereka. Selama proses pidana, mereka dapat menghasilkan karya dari tangan mereka sendiri, sehingga stigma negatif yang berkembang di masyarakat tentang narapidana dapat terbantahkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Yadi Jentak, Adi Putra melaporkan. Fadil, kita ganti kawasan. Sekarang kita ke Kota Metropolitan Jakarta. Ada apa di Jakarta nih? Di Kota Tua, Fadil. Banyak gelaran pentas seni. Ya. Kebetulan kan Kota Tua ini merupakan salah satu tujuan wisata gratis favorit di Jakarta. Dan di hari kedua Idul Fitri, Kota Tua ramai didatangi pengunjung karena ada berbagai gelaran aksi pentas seni, mulai dari boneka badut hingga Aladin terbang. Kita lihat liputannya pemirsa. Baik pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Kota Tua, lebih tepatnya di depan Museum Fathahillah, Jakarta Barat. Nah, ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata malam buat Anda di rumah yang bingung mencari tempat wisata di malam hari. Nah, kawasan Kota Tua ini bisa menjadi destinasi buat Anda di rumah. Nah, Anda bisa membawa keluarga, teman, ataupun pacar sekalian. Nah, seperti di sini ada berbagai macam hiburan yang bisa Anda nikmati dari para seniman-seniman jalanan seperti yang tampak di belakang saya. Ada seorang seniman yang bergaya militer zaman dulu yang sedang bermanuver. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, selain itu ada juga yang berpose seperti hantu.
Kota tua Jakarta menjadi primadona bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Banyak aneka hiburan yang disuguhkan di sana. Tempat ini menjadi salah satu tempat favorit untuk dijadikan tujuan wisata, karena disediakan pemerintah secara gratis. Banyak seniman-seniman kota yang menggelar pentas seni di sana, mulai dari boneka badut, Aladin terbang, dan masih banyak lagi hiburan lainnya. Dari Kota Tua Jakarta Barat, Yadi Jentak, Fandi Ahmad melaporkan. Pemirsa, daerah kumuh di sudut kota Jakarta, tepatnya di Waduk Pluit, ini Jakarta Utara, begitu Nisya, berhasil disulap menjadi Taman Kota Nan Asri. Seperti apa liputannya? Nah, tapi sebelum itu, kita juga harus pamit undur diri, sekaligus menutup perjumpaan kita di segmen Presiden News spesial Lebaran kali ini. Saya Norus Fadilah. Dan saya Nisha Mirapolo. Pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden TV, mewujudkan impian Indonesia. Kita kemana lagi, Fandi? Jalan-jalan. Berkat kelihayan tangan Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal Ahok, daerah kumuh di sudut kota Jakarta disulap menjadi taman kota yang indah. Selain berfungsi sebagai taman kota, Waduk Pluit ini menjadi lahan resapan air di Jakarta untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Banyak warga yang memanfaatkan fasilitas di taman kota ini. Selain asri, tempat ini juga disediakan gratis oleh pemerintah Jakarta. Dari Pluit, Jakarta Utara, Adi Putra, Fandi Ahmad melaporkan.